kayak lagi cooling down gitu, dan mereka tuh tiba-tiba dipaksa keluar dari area Oke. karena dapat kabar kita satu pesawat sama yang orang terkena positif COVID, dan mereka apa namanya di gate sama satu orang dari penyelenggara buat pulang ke hotel jalan kaki. Malah jalan kaki ya, padahal kabarnya Nah, mereka itu kan positif aneh. ya, maksudnya Itu kan indikasi positif. iya, itu kan aneh. Maksud gua, kita semua aja di ditekankan nggak boleh keluar dari area hotel. Tapi kenapa kok mereka pulangnya disuruh jalan kaki dan itu ada orang dari penyelenggara. Nah, itu kan menurut gua itu menyalahkan Menyalahi aturan dari aturan. yang mereka buat. Oke. Hmm, Jadi seperti itu ya teman-teman yang penasaran tadi posisi Ucok di mana belum sampai hall dan kronologi singkatnya seperti itu. Dan setelah akhirnya nggak main, lo ngobrol apa sama Meli? ya gue ngomong sih ya memang udah banyak tanda-tanda sih memang dari awal sebelum berangkat. Oke. Itu maksudnya udah Tanda-tanda eh gimana nih? Lo ya feeling kayak gak enak? iya udah gue juga udah ngerasain feeling gak enak gitu. Jadi, oke oke. Terus ini kan tahun lalu lo datang sebagai juara gitu ya, keluar Hmm. sebagai juara, dan tahun ini bahkan lo belum sempat nyobain lapangan buat tanding nih, dua hal yang sangat berbeda banget. Gimana Cok perasaannya? Bedanya dulu main sampai naik podium, sekarang cuma main cuma buat latihan, habis itu disuruh pulang. Jadi sempat Ya ya ampun. jadi cuma sempat latihan di main hall itu kayak ya sekitar setengah jam 45 menit udah, ya karena itu kan jadwalnya kita buat latihan kan. Ya udah habis itu nggak pernah ini lagi, nggak nyobain main aja nggak. Aduh, luar biasa ya ini pergolakan di Birmingham. Hmm. Cok, dari respon teman-teman, respon media, netizen, dan berbagai orang di Hmm. Indonesia, banyak yang menganggap bahwa hal ini kan nggak adil gitu diterima bagi tim Indonesia. Kalau lo sendiri melihatnya seperti apa? Iya memang nggak adil karena Apanya yang makanya nggak adil gimana? sekarang gini banyak orang yang nanyain kok lu nggak pos sih gitu. Karena menurut gua kok nggak kompak gitu kan. Dan gua kayak bilang gua nunggu dulu, dan gua ada ngomong beberapa orang kayak gua mau nunggu dulu hasil valid dari BWF. Kalau memang sekarang yang gue permasalahin itu ada yang pemain Turki dan pelatihnya itu kita satu pesawat. Nah makanya gua nggak mau langsung Positif? ngepush karena itu. Dan gue baru tahu tadi pagi yang kayak gue bilang sama lu, gue mau jadi orang sabar dulu deh. Hmm. Ternyata tetap BWF pemain Turki boleh main. Kenapa kok tim Indonesia nggak main? Padahal kita satu pesawat dan tim Indonesia sudah divaksin 2 kali. Dan udah pas nyampe di Birmingham kita udah di swab lagi ya. Jadi kita nyampe tuh langsung bener-bener swab, dan kita belum megang kunci, kita langsung nyampe hotel langsung swab. Dan itu hasilnya semua tim Indonesia tuh negatif. Oke. Dan Hmm. apa namanya? Kalau gitu, menurut lo tuh harapan lo kepada BWF gitu, apa sih sebenarnya, bagaimana hal ini harusnya diselesaikan oleh BWF sebagai penyelenggara? Ya maksud gue ya, pertanyaan gue sih cuma satu, kayak siapa sih orangnya? Karena menurut gue orang terkena COVID itu bukan aib ya, karena bisa mendeteksi penyebaran lebih dini. Oke. Karena kalau kita tahu dong, ya maksud gue ya di pesawat itu kan bukan cuma tim Indonesia dan bukan cuma tim Turki, banyak penumpang lain yang ada di situ. Karena kalau kita satu orang kita nggak dikasih tahu itu kan merugikan semua. Kita kan jadi juga takut-takut juga gitu loh. Kita beneran kena juga atau emang gimana? Itu kan banyak orang lain juga, penumpang yang lain. Kenapa kok nggak dikasih tahu? Menurut gua COVID itu bukan aib. Kenapa pertanyaan gua sama Bewes tuh itu, kenapa kok lu berani paksa mundur tim Indonesia, tapi lu nggak berani kasih penjelasan siapa orang yang terkena COVID yang satu pesawat sama tim Indonesia gitu loh. Nah itu
Terus kalau misalkan memang harus dari pemerintah UK-nya buat isolasi 10 hari, kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Oke, jadi bisa Semua, antisipasi gitu ya. iya, maksudnya kan bisa kayak semua tim itu datang lebih awal ke UK gitu loh. Jadi kita isolasi di hotel dan BWF menyediain fasilitas tempat latihan atau apalah. Itu kan lebih enak kita gitu loh. Dan Mhm. sedangkan tim-tim lain yang udah dari Swiss, ada yang di negara lain buat cuma numpang latihan habis itu berangkat sini. Tapi kok mereka nggak isolasi juga gitu loh. Apa mereka isolasi di negara orang atau kita di Indonesia atau gimana gitu. Itu menurut gua nggak adil sih. Hmm. Oke, oke. Cok, Hmm. boleh diceritain nggak sih sebenarnya kalau protokol kesehatan di Inggris itu seperti apa dibanding dengan di Thailand? Thailand kan kita tahu ya, gelembung, sempurna, dan maksudnya dan semua kegiatan hanya di hotel dan hall, semua aktivitas terbatas. Dan apakah sama Hmm. ketatnya dengan di Inggris? Apa seperti apa, Cok? Mungkin gini, kayak kalau di pas di Thailand, BWF sama pemerintah Thailand itu mungkin koordinasinya bagus ya sampai itu aja sampai dipasang CCTV berapa ratus CCTV dipasang dan semuanya itu pegawai hotel dan kayak LO-nya semua itu pakai APD dan peralatan perlengkapan lengkap gitu loh. Tapi di sini kayak ya cuma pakai masker gitu. Maksud tapi kalau dibilang sama ya enggak. Dan di sini juga nggak seketat yang di Thailand. Menurut gua ya yang paling bagus di Thailand kemarin ya dibanding di Oh. sini. Mhm. Karena kita juga diperhatikan, kita juga kayak kemarin itu di semua disediain. Maksudnya ya lu udah masuk ke Thailand, ya lu mau pertandingan boleh diizinin tapi dengan persyaratan, ketentuan, protokol kesehatan pemerintah Thailand. Dan mereka juga menyediakan apa kebutuhan kita gitu. Oke. Nah, itu menurut gua ya bagus gitu. Maksudnya ya terkoordinasi gitu. Kalau di sini ya menurut gua ya kayak kenapa Turnamen beda? biasa gitu ya. Iya, maksud gua ya kenapa tim Indonesia doang, kenapa yang lain enggak? Oke. Coba emang yang tim lain sudah vaksin gitu. Kita udah vaksin 2 kali loh. Apakah vaksin kita nggak diakui di sini atau apa? Ini kan juga salah satu programnya WHO, bukannya program Indonesia gitu kan? Mhm. Nah, maksudnya apa? Gitu. Dan apalagi sebelumnya udah ada berita juga ya terkait anggota tim Denmark, India, dan Thailand yang Hmm. prosesnya sangat cukup bisa dibilang ya dipermudah lah ya. Dan sekarang gini, kita sama-sama swab dan kita tim Indonesia semua negatif dan itu tim yang tadi itu eh, positif. Terindikasi positif. Nah, positif ataupun abu-abu lah Oke. bahasanya. Hmm. Tapi diulang. Jadi mereka udah ketahuan hasilnya, diulang dalam nggak sampai 24 jam negatif. Mhm. Kenapa? Nah, makanya kayak tadi yang gue bilang, kenapa pertandingan awal babak pertama itu delay itu karena menunggu hasil mereka orang. Mhm. Nah, maksud gua, kenapa kok kita yang satu pesawat ya udah lu tes aja lagi gitu loh semua. Gitu loh, tes aja semua. Kalau misalkan ada yang positif satu orang pun dari tim Indonesia, ya udah satu tim Indonesia nggak usah ada yang main. Itu lebih adil menurut gua. Tapi ini kok semena-mena lu tim Indonesia kayak ya udah lu ada satu pesawat dengan tim Indonesia ya udah lu nggak boleh main tapi Oke. nggak boleh di retest lagi. Mhm. Oke, oke. Jadi ada banyak hal lah ya yang Iya banyak terjadi dan iya perlu makanya diluruskan gitu ya. banyak pertanyaan yang ya menjadi apa ya cuma jadi kayak asumsi-asumsi aja jadinya karena penjelasan WWF juga nggak jelas Mhm. tuh. Oke. Cok, ini kan beritanya cukup besar dan Hmm. Hmm. di Indonesia juga banyak banget orang yang
perhatian ke hal ini. Kalau dari sesama atlet dari negara lain, lo ada nggak sih kontakan atau ngobrol atau mereka ngasih tahu say something gitu ke lo, ada nggak? Apa sih kata mereka? Oh, ada sih, cuma kayak mereka kayak bilang kayak ya kasih ini sih, kasih kayak lebih sabar aja. Gini ya, kasih lebih masukan positif sih. Gitu aja. Maksudnya nggak ada yang kayak komen yang gimana-gimana, nggak ada. Cuma kayak ya Lebih ke dorongan-dorongan kasih aja. support gitu ya. Iya. Oke. Cok, setelah akhirnya diputuskan untuk isolasi, mau tanya nih, di info di dalam, ini udah fix banget nggak akan lanjut, atau ada nih kayaknya nih peluang nih, tunggu dulu ya, masih diskusi, atau gimana Cok? Awalnya itu yang pas tim dokter itu yang disuruh jalan kaki, awalnya itu pengurus kita juga yang ada di sini dan di Indonesia juga udah kerjasama itu buat melakukan upaya-upaya biar tetap bisa mengikuti gitu loh. Awalnya, dan pada akhirnya sudah fix tidak boleh main. Fix banget nih, udah nggak bisa diganggu ya. Udah nggak ada prank-prank lah. Ya ampun, padahal masih dalam hati yang lubuk hati terdalam tuh kayak prank lah, aduh, apa kayak gitu ya. Iya. Cok, terus kalau gitu ini kan berarti masih ada sisa isolasi yang diwajibkan. Gimana rencana isolasi lanjutannya? Apa ada perubahan? Bakal pindah hotel atau dikoordinasi pemerintah atau seperti apa? Ada infonya nggak? Kalau info buat itu nggak ada. Cuman kita berharap kita lebih mending dideportasi langsung, jadi dipulangin gitu. Ya, mendingan gitu kan. Gitu ya? Ya, karena kita buat apa? Karena gini, kita yang main aja, misalkan sesuai schedule kita main, kita pulang itu tanggal 22. Dan nyampe di Indonesia tuh tanggal 23. Bayangin kita disuruh isolasi sampai tanggal 23, baru boleh pulang tanggal 24. Lebih lama kita isolasi daripada kita main. Oke. Iya kan? Iya, benar. Kita mau main sama siapa? Sama kasur aja di sini. Mana ini tidur. Udah isolasi di kamar doang ya, nggak bisa. Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa apa gitu. Nggak bisa. Bayangin, itu yang jalan kaki itu kan udah sampai hotel. Ya, itu sih gue sedih banget sih dengernya itu. Tahu nggak lu apa Mbak? Itu udah sampai hotel dan kita itu tim Indonesia itu kan di lantai 3. Mereka udah sampai lobby, nggak boleh naik lift. Nggak boleh naik lift. Dia harus naik tangga darurat ke lantai 3. Lu bayangin orang lagi dingin-dingin, di luar sana dingin, terus harus naik ke lantai 3. Gue bilang, ya udahlah nasib lu lah. Itu dari hotel yang ini? Itu iya, karena dari pihak hotel udah koordinasi sama yang dari arena kan. Jadi nggak boleh naik lift. Jadi aneh ya, karena harusnya mereka udah mana nggak pakai bus, tapi masih jalan-jalan berkeliaran. Kalau dicurigai positif kan itu malah berpotensi nularin dong istilahnya. Iya. Okay. Itu makanya coba kayak gitu tuh gimana coba. Kebayang pusingnya. Iya, makanya kita juga sebenarnya di kemarin juga udah pada nggak terima juga dengan keputusan ini gitu. Cuman kita kan harus nunggu dari pengurus kita yang di Jakarta ya, maksudnya kita harus bagaimana. Iya, gitu lah. Aduh, semoga ini ya cepat langsung ada tanggapan dan bantuan juga dari pemerintah. Cok, kalau informasi sementara berarti kalau di latihan selama isolasi ada nggak udah omongan sama pelatih ngapain, ada kegiatan apa gitu yang dilakukan, atau ya udahlah mau apa lagi gitu? Ya kalau selama gini ya udah kita mau apa, karena kita kan nggak ada, ya ibaratnya kita ini udah nggak ada tujuan gitu ke sini. Benar. Iya, kita nggak ada tujuan, kita mau latihan di kamar pun ya paling latihan buat biar nggak kaku-kaku aja gitu loh, otot-ototnya kan. Cuman kita sekarang keluar lorong hotel aja nggak boleh gitu. Pakai lift aja nggak boleh karena mau ke gym nggak boleh. Nah, terus kita harus ngapain? Mau jadi patung di sini? Duh, mendingan ya udah sekalian aja dipulangin gitu ya.
Iya, mendingan dipulangin kan. Pilihan Mm-mm. terbaiknya ya udah mendingan pulangin kita aja. Deportasi deh. Yang penting sampai Indonesia kan. Iya, iya, iya. Jadi begitu teman-teman kondisinya saat ini di Hmm, Inggris. Oh ya nih Cok, ada yang nanya, kalau hmm. jarak hotel sama hall itu jauh nggak sih sebenarnya? Kok Ya jalan kaki ampun, Mbak. ceritanya? Itu ngesot juga nyampe. Iya, di hotel yang mana sih itu Ini Cok? yang di Crown seberangnya hotel Crown. yang tahun kemarin. Oh oke, oh iya iya iya, Ya yang ilah tinggal cuma belok nyeberangin, set gitu ya. nyeberangin jembatan aja nyampe. Hmm. Mm-mm. Ya, jadi teman-teman, posisi hotel sama hall ini cukup dekat, bisa banget diakses sama jalan kaki sekitar 5 Iya sampai paling 10 menit. iya 500 meter juga nggak nyampe lah kira-kira. Uh-uh. Hmm. Cuman selama ini karena COVID, jadi awalnya Berapa tim? tim harus pakai bus ya Cok, Hmm. untuk menghindari Iya, kontak dengan warga iya. sekitar lah kira-kira. Nah, iya, maksudnya kan kita udah ngikutin gitu loh, naik Hmm. bus awalnya. Cuman kemarin kok kenapa dia yang melanggar dari pihak penyelenggara, Hmm. malah disuruh jalan gitu loh. Oke, oke. Oke, teman-teman, Cok bisa buka 3 sampai 5 pertanyaan dari netizen, masih bisa nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Boleh, boleh. Teman-teman, buat yang mau tanya sama Ucok, ini bisa langsung drop pertanyaannya di komen, boleh di Q&A-nya boleh. Oke, yang pertama. Oh, apa ini? Ini ada yang tanya, Cok. What do Apa? you think about Thailand? I'm from Thailand. Mungkin terkait kasus kali ya. Kasus kemarin kan Hmm. Thailand sempat ada indikasi itu. Terus akhirnya mereka tetap bisa main. Gimana tanggapan lu? Nah, maksudnya gini, kan itu ada 3 negara ya, dan dari timnya 3 negara itu awalnya dicurigai. Nah, kenapa kok dari 3 negara ini BWF masih mau membela sampai mereka bisa membela karena turnamen ditunda sampai jam 1:30 siang. Oke. Tapi kok kenapa tim Indonesia nggak diperlakukan hal yang sama? Hmm. Iya benar-benar. Itu. Dan apakah BWF, apakah pemerintah sini tahu kalau itu ada yang dicurigai positif atau enggak sampai bisa kayak begitu. Oke. Sedangkan jelas-jelas Indonesia negatif semua. Tapi nggak ada pembelaan dari BWF dan BWF lepas tangan gitu aja. Oke. Oh wow. Oke, next question ya, Cok. Iya. Ini setelah ini ada yang komen, Hmm. setelah akhirnya diputuskan untuk isolasi, apakah sudah melakukan swab ulang atau udah dijadwalin untuk swab ulang belum? Kalau dari jadwal awal kita pas datang itu memang hari Kamis ini kita bakal swab lagi. Cuman dapat info terakhir kita setelah kita nggak boleh main, kita nggak ada tes kok Nggak ini dikasih lagi swab fasilitas. lagi tidak ada lagi. Oh Iya, my god. tidak ada. Makanya itu Jadi yang udah kita harga mati protes. Iya, itu isolasi, nggak mau, bahkan iya, mereka nggak mau iya, swab ulang. iya, itu makanya kita protes kenapa kok kita diberhentikan, kenapa sebelum diberhentikan kita ya udah tes dulu. Makanya tadi gue bilang ya udah kita tes aja dulu, tapi kita jangan dipaksa untuk mundur di turnamen. Kalau misalkan ada 1 orang pun yang positif Okay. atau terindikasi, ya udah 1 tim, ya itu mending itu masih Lebih bisa kita terima, kita lebih legowo legowo lah. dan Iya, dan ini tidak ada ini kayak menurut gue sih semena-mena kayak ya udah lu nggak boleh main karena ada 1 pesawat orang yang terindikasi positif gitu. Tapi oke. kita nggak ada kayak dites ulang, nggak ada. Oke. Baik, Cok. Hmm. Oke, yang selanjutnya. Ya, karena ini juga cukup ramai. Hmm. Bang Ucok, di isolasi itu dikasih makan nggak sama mereka atau bayar sendiri? Sebenarnya seperti apa sih kalau ini normalnya? Nah, gini, kalau banyak orang juga eh, menanyakan kayak gini, menurut gua, kalau masalah makan atau gimana pun, sebenarnya kalau selama isolasi dikasih, kayak waktu di Thailand. Mm-mm. Nah, cuman tuh banyak orang salah persepsi kayak kemarin, ada yang nanya, lu
nggak dikasih makan begini-begini. Menurut gua kalau dikasih makan itu ya memang dari BWF-nya gitu loh dan pemerintah sini gitu kan berkoordinasi. Kalau kita di pas di Thailand deh contohnya pas di Thailand kita selama 2 minggu kita dikasih makan. Nah, tapi setelah dari 2 minggu ya kita cuma dapat breakfast kayak pelayanan hotel kayak biasanya. Cuman ya Oke. siang dan malam ya kita bayar sendiri gitu Oke. loh. Nah makanya konteksnya ini kita lagi diisolasi atau enggak. Kalau misalkan kita enggak isolasi, kita enggak dikasih makan, ya wajar menurut gua. Cuman kalau misalkan kayak begini kita Lagi isolasi. sudah dibilang fix isolasi, tapi kita juga mendapatkan fasilitas makanan atau sebagainya gitu. Nah makanya kalau awal-awal dibilang kita nggak dapat makan dan kita protes, ya menurut gua ya nggak benar juga karena kita posisinya nggak isolasi gitu Oke. loh. Jadi jangan jangan semua disapu rata gitu loh. Ya nggak bisa juga. Oke, gue bantu coba ini ya, perjelas Hmm. teman-teman. Jadi Hmm. dalam kondisi turnamen normal yang dikasih, walaupun dalam kondisi pandemi yang dikasih dan difasilitasi itu adalah breakfast, which is itu adalah fasilitas dari hotel. Untuk Hmm. makan siang dan malam memang sendiri-sendiri, cuman karena itu dalam tidak posisi karantina ya, karena bisa cari makan sendiri. Hmm. Cuman kalau posisi karantina memang disediakan dari sarapan, makan siang, sama makan malam. Hmm. Kita lihat ya, semoga kalau ini beneran karantina, semoga nggak ada permasalahan soal itu lah ya. Iya. Aduh. Oke, Cok. Ini pertanyaan berikutnya. Cok, setelah kejadian ini, trauma nggak untuk main di All England atau untuk next turnamen? Apakah jadi trauma apa seperti apa? Ya kalau dibilang trauma sih trauma yang gimana-gimana enggak. Cuma kayak kita itu lebih khawatir ada kayak kejadian begini lagi di next turnamen. Maksudnya kayak kurang koordinasi sih maksud gue. Itu aja sih maksudnya kalau yang trauma-trauma gimana ya enggak. Maksudnya ya jadi kayak kita lebih khawatir sebelum ini nanti kejadian lagi nggak kayak begini. Apa udah jelas dan belum regulasinya kayak gimana. Itu aja sih. Jadi lo berharap BWF lebih tegas dan lebih jelas gitu ya aturannya seperti Iya, apa? yang penting lebih jelas aja kok. Misalkan emang ada pemberitahuan di awal isolasi diharuskan 10 hari, ya kita juga bakal lebih datang kok karena kita kan juga butuh turnamen ini gitu loh. Kita kan pasti kan melakukan protokol-protokol pemerintah yang sudah ada. Oke, oke. Oh ya, Cok, ini kan lo tadi udah bilang bahwa udah sempat latihan bareng dan Hmm, hmm, adalah kondisi lo dalam satu hall bersama pemain lain. hmm. Itu ada BWF concern ke situ nggak? Jadi orang-orang yang latihan sharing lapangan atau ketemu selama belum ketahuan pernah ke tracing sama orang positif COVID, ada nggak sih tindakan ke mereka juga? Nggak, makanya sekarang gini, logikanya ya. Kita dari Istanbul berangkat ke Birmingham itu ada yang positif, terindikasi positif. Terus kita udah sampai sini, kita udah sampai latihan, udah menggunakan fasilitas yang sudah disediakan BWF seperti latihan, bus dan segala macam. Terus tiba-tiba kita dipaksa nggak boleh main, dipaksa mundur gitu kan. Sekarang begini, pertanyaannya, kita sudah melakukan latihan dan kita sudah bertemu dengan atlet-atlet lain, walaupun sudah menggunakan masker dan segala macam. Pertanyaannya sekarang gini, itu lapangan hall, main hall, itu yang buat kita bertanding itu kan kita ngomongin main hall ya, takut nggak ada yang ngerti. Yang main hall yang kita pakai latihan itu kan dipakai orang juga. Dan lapangan pemanasan, lapangan latihan kita juga dipakai orang juga. Kenapa kok yang lain tetap bisa melakukan turnamen dan melakukan ya kayak selayaknya biasa aja, tapi kok kita enggak? Ya ibaratnya kita nggak tahu kita juga membawa, tapi kok kita sudah memakai, kenapa kok yang lain itu tetap boleh melakukan turnamen gitu loh, melaksanakan turnamen. Padahal kita sudah pakai juga itu hall, main hallnya. Lapangan ibaratnya pemain kita sudah ada yang bertanding, udah memakai lapangan pemanasan, dan orang kita juga sudah ada di area-area situ.
kalau memang kita terindikasi, yang paling bijaknya ya stop dong. Maksudnya di hari itu ya stop. Semua dilakukan cek ulang. Ya karena menurut gua karena kita yang membawa nih dari Istanbul ada yang satu pesawat. Mhm. Itu kan bijaknya maksud gua ya kayak ya udah di stop dulu. Entah sampai kapan yang penting tunggu hasil kita semua dites ulang. Penyelenggaranya, atletnya, pelatihnya, semua tim pokoknya. Itu kan yang paling adil. Ini Oke. kok kenapa cuma tim Indonesia dan padahal tim Indonesia ada juga di situ. Hmm. Kan aneh. Dan bagaimana dengan ini ya, lawan yang sempat bertanding sama Kevin Marcus, Nah, Jonathan, Hendra Ahsan gitu iya, ya, termasuk walaupun mereka nggak ada melakukan Otak. apa kontak, ya kan? Tapi emang shuttlecocknya mereka pegang satu-satu semua, jadi 4 bola kan enggak? Itu kan juga ya walaupun itu kan tetap aja bekasnya si Kevin, bekasnya si Sinyo, Mhm. bekasnya Baba, bekasnya Kojeng. Kok mereka lawannya enggak gitu? Walaupun mereka nggak ada kontak fisik. Oke. Kenapa kok mereka nggak dites gitu loh? Kayak bukan dites maksudnya kayak diperlakukan sama dengan kayak kita. Kan nggak make sense menurut gua sih. Oke, oke. Jadi harapan lo gimana, Cok, dengan adanya hal ini ke depannya seperti apa? Harapan kepada BWF, terus kepada hasil ini dan bagaimana lo pengennya seperti apa gitu? Ya sebenarnya kalau bisa dibilang harapannya juga udah bakal telat kan gitu. Oke. Nggak bisa mengubah apa-apa. Karena pertandingan tetap berjalan, nama kita sudah WO semua tuh. Lucu banget kan tim Indonesia semua WO padahal kita sudah datang. Ya maksudnya harapannya sih lebih jelas aja sih ke depannya. Karena regulasi itu lebih penting kan. Dan harus apa ya maksudnya yang penting regulasi penting apa regulasi itu yang jelas karena setiap tim dari negara manapun juga bakal ngikutin itu gitu loh karena itu kan aturan Oke. dan kita sudah ngikutin semua aturan tapi malah nggak dibolehin main itu kan lucu. Oke, oke. Semoga hmm, apa masalah ini cepat mendapat perhatian dan ini ya tindakan gitu ya dan bantuan dari pemerintah hmm, juga turun hmm, tangan. hmm. Oke deh, Ucok. Hari ini berarti ini apa? Rencana kegiatannya hari ini? Lu sendiri Ya menghadapi kesetresan ini dan gue mau ngapain ya nih selama isolasi? ya pengennya gue sih dipulangin aja lah lebih mending daripada di sini. Oke, pengennya dipulangin. Iya Tapi kalau iya misalnya nggak dipulangin nih sampai tanggal 24, apa rencananya? iya ngabisin waktu aja lah. Ngabisin waktu. Ya sekarang, Biasanya, iya, sekarang kita sekarang kayak gua aja ya. Ini Mbak ya, gue jujur. Ini gue sekarang tuh udah males banget megang handphone tuh, apalagi sosial media. oke. Kenapa? Misalnya kayak gue buka Instagram lah, apalah. Karena di situ kan update-update-nya orang yang main. Dan sedangkan kita sudah di sini, gitu. Jadi kayak rasa, apa ya, kayak, ya sedih aja sih maksudnya. Mm, 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 mm. Iya, Iya ya, daripada lu makin down, jadi lu memilih malah iya, nggak usah akses handphone ya. iya, makanya mendingan makanya kayak tadi lu ngechat gue, mendingan gue suruh lu telepon gue kan kayak tadi. Gue Iya, sebenarnya udah iya. males. Males Males megang ini ya. handphone. Iya. Oke deh, Cok. Thank Mm-mm. you banget ya, Cok, buat waktunya. Iya, Mbak. Semoga bisa cepat pulang dan gak mesti lama-lama di Inggris. Dan semoga mendapatkan keadilan ya yang sebenarnya. Nah, Makasih itu banyak ya, dia. Cok. Salam buat teman-teman di sana. Oke. Semoga sehat-sehat. Semoga Oke, Mbak. aman-aman aja. Thank Iya. you, Cok. Thank you. Bye. Bye. Teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Bola Lo Badminton, terima kasih. Dan nanti kita akan ada live lagi, infonya menyusul. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap
follow Bola Love Badminton. Nanti akan ada info-info menarik dan siapa tahu ada live lagi, infonya pasti seru banget. Dan aku juga mau kabarin bahwa Bola Love akan mengadakan coaching klinik online level up badminton bersama Yuzu. Keterangan lebih lanjutnya bisa teman-teman langsung akses di Instagram Bola Love atau Instagramnya Yuzu. Sampai jumpa di live berikutnya. Dan bye. Selamat sore. Sehat-sehat semua teman-teman ya. Terima kasih. Oke, aneh gimana?